kan? Ini manusia biasa aja. Belum kita perlu dah. Ini pengawas. Kenapa jadi bisa terjadi gitu? Karena bisa membaca karena menyanyi itu apa? Bukan masalah kepersoalannya nih. Pertanyaannya itu kenapa? Kenapa dia tidak bisa? Pancasila Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam Mini Budi Podcast bersama saya Budi Daya Kurniawan. Hari ini kita berada di Pelaihari, ibu kota Kabupaten Tanah Laut. Di luar sedang hujan. Semoga kawan-kawan di luar sehat-sehat. Hari ini tamu Mini Budi Podcast tergolong istimewa karena seperti yang pernah kita sampaikan di seri Pemimpin Muda, kita wawancari banyak pemimpin muda di Kalsel. Yang kita harapkan publik bisa memahami apa yang kawan-kawan muda-muda ini berpikir, karena ke depan, masa depan Kalsel pasti ada di tangan para pemimpin muda ini. Nah, hari ini kita bertamu ke Pelaihari bertemu dengan Wakil Bupati Pak Abdirrahman. Assalamualaikum Pak Wakil Bupati. Waalaikumsalam Bang, Abang Budi. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Iya. Saya kira dari banyak Wakil Bupati dan pemimpin di Kalsel, Pak Abdi ini termasuk agak eksentrik lah. Kalau kawan-kawan bisa lihat di Instagram, Belelo lah. ya jarang-jarang saya kira ada pemimpin di Kalsel yang se-eksentrik Pak Wakil Bupati ini. Pakai baju pembalap, pakai sendal dan kunjungan kemana-mana. Ya, Pak Abdi, kenapa masuk politik? Dengan background sebagai orang kimia malahan. Jadi Bang, ini memang sebetulnya tidak mempunyai cita-cita di awal, tetapi ketika sudah lulus waktu 98 itu 99 kita balik ke kampung, ya kita melihat ini ada sesuatu yang harus kita perbuat. Nah, ulun melihat dari sisi aspirasi pembangunan atau apa, ada masih nuansa di kampus ini harus ada yang diperjuangkan. Nah, tetapi memang kondisi-kondisi itu ya tahun 99 belum selesai. Nah, langsung ya melihat kondisi itu pas lagi itu orde reformasi multi partai. Nah, ya ibaratnya wah ini kayaknya kalau kita sekarang masyarakat datang 1, 2, 3 hanya diskusi aja segala macamnya, menyambati orang aja, nah ini tertuntung ini. Berarti ya kita coba-cobalah
ini coba masuk ke sana. Cuman ya artinya target apa kenapa penting ranjah aja dulu, masuk aja dulu. Dan ingat waktu itu ulun tahun 99 itu ulun masih sama Pak Agus Sulaiman Tondang masih ya empat di Daulat Rakyat, Daulat Rakyat tapi segala macamnya. Ngurusi partai, belum disuruh urusan partai. Dulu ke sini dalam waktu 3 bulan nyusun ke pengurusan daftar PPD dulu. PPD pemilihan daerah. Ya. Masuk di situ segala macamnya, ayo lompat aja sebatannya. Yang penting ya ini targetnya kayak apa, suara di kampung, suara warga yang kayak jadi biasa kita bulik. Karena di kondisi kampung ulun yang kampungnya di mana Pak? Di Ranggang. Ranggang. Oh. Banyak perantau, banyak usaha kayu, Parangan. Parangan. Ya, jadi masuk nang barang gelap juga. Di situ tuh. Karena warna arangnya gelap. Arang gelap seperti jadi ya Parangan banyak macamnya, mengalir buruh apa segala macamnya. Ya dari sisi keluarga juga mungkin orang asli di sini, mama abah kayak datu kayak sebarkan sini, walaupun duriatnya sebelum sungai, tetapi oleh hati wah ini ya keluarga di sini ya nang lulus SD, kan kada lulus SD banyak, nang sarjana kan ada. Jadi ketika kita sudah sarjana, harapan orang kampung ini mungkin kita bisa sebertaan. Karena biasa sarjana bisa melakukan apa aja. Ya dikira sebertanya. Jadi wah ini apa nih? Sedangkan kuitan ikam mah harus jadi pegawai negeri. Ikam jadi guru sudah ini. Selain itu apa-apa. Jadi guru sebenarnya guru kontrak. Guru kontrak sudah waktu itu. Guru kontrak sudah. Sana diteruskan mungkin alhamdulillah mungkin tidak angkat di PNS itu, tapi pas gue jelek batin itu ya berhenti loh di kampung. Ngurus partai 99. Ya. Nah, alhamdulillah dapat waktu itu ribuan juga, tapi ya karena kemarin karena ada bedapil, udah banyak sesuatu kabupaten BPD itu ya masih belum. Waktu itu masih partai itu Daulat Rakyat. Daulat Rakyat pun. PDR. PDR. Pak Adi Susono. Oh iya, Pak Adi Susono. Nah, jadi pergerakan ekonomi kerakyatan. Ya. Jadi karena backgroundnya aktivis jadi cocok dengan Pak Adi Susono. Ada juga memompat nang rame nang kesana sini ya. Karena di kampus dididik oleh senior kayak bukan juga di aspek itu aja kapingin juga kayak orang nang pada video di kampus itu. Iya, kawan-kawan ini Budi Podcast, Pak Wabub ini masih anak-anak generasi 90-an yang mengalami ospek seperti zaman saya lah, yang sekarang gak ada lagi orang kayak kita. Masuk presiden juga. Pas setelah dari PDR, itu masih berpolitik lagi? Setelah habis itu gagal. Di politik itu waktu itu pencalekan gagal, ya ulun membentuk forum komunikasi partai politik. Forum komunikasi partai politik. Jadi partai-partai yang akan duduk. Oh, kumpul di situ. Jadi langsung situ sebagai inisiatornya. Jadi supaya walaupun kada di dewan, ya coba kita berdiskusi karena masih ada sisi-sisi kampus ketujuh berdebat aja. Bujur kada bujur kita debat dulu lah. Apalagi bujur kan. Tua anum kita bakal dulu hanya kita minta maaf. Gitu kan. Betul, Pak. Jadi itu tuh habis itu 9 bulan Oktober coba melamar pas balik ke kampus nih. Kada jadi sembahyang di masjid kampus. Itu ada kabar bahwa penerimaan perusahaan asing perusahaan batubara. Jorong Barutama Kristal di BG Thailand. 4 lamaran. Nah, dan kompetisinya ibaratnya bubuhan yang Unhas, UGM apa segala macamnya. Kita pendidikan kimia. Nah, coba 4 tempur di sana dan masuk baru lamar sana agak berat juga bang, karena posisinya karena ada menerima bahan guru di situ. Jurusannya soal pendidikan. Cuman kita akal-akalan juga. Jadi kita kayak baju kayak dosen, depannya dosen ulang. Biru tuh, Ratna dan Pak Darsuni ingat benar tuh, mohon begitu. Ulang sampai ke sana, sampai ke masuk dari jam 10, jam 3 baru masuk ke Mr. Somsak jamnya. Sampai di sana bukan penelitian, saya bawa lamaran, nah orang asli hari, orang pegawai, Pebelak orang tanah laut tidak diterima juga, siapa lagi yang cari di sini? Ini bahasa Inggris, saya terjemahkan, nggak bisa bahasa Inggris. Ya bisa bagaimana tapi karena semangatnya, wah ini harus berbuat sesuatu lah. Nah, alhamdulillah di antara kompetisi satu orang duduk di situ. 2 tahun di quality control. Quality control 2 tahun. Ya kalau asalnya kada tahu lah trik-trik batubara ya. Batubara analisa sampling. Padahal kada satu pun pernah satu SKS pun belajar itu. Di tahun ini bisa lah. Insya Allah bisa. Kalau kada bisa 3 bulan sampai ulun kerja. Belajar lah bisa alat-alat. Nah di kita mungkin ulun ya yang terhormat dosen-dosen ulam, kimia apa segala macamnya itu melajari memang basicnya ada. Tapi alat kita kan sangat terbatasan ulam gitu, pelajaran kimia. Nah waktu itu ya 2 tahun, 3 tahun ketiga entah kayak apa dari manajemen Bangkok langsung memilih ulun jadi community government relation.
Jadi kada belajar lagi, kada musik kimia lagi nih. Ya. Lebih lagi Udah, ngurusi masyarakat, masyarakat, ya. preman, ya bakawan, di sana bertahan. Jadi ulama apa segala macamnya. Intinya bagaimana program perusahaan bisa berjalan dan perusahaan itu ke masyarakat nyaman, ke pemerintahan nyaman. Pak, dari posisi itu Pak Abdi bisa lebih banyak kenal masyarakat berarti ketika mengurusi itu. Iya, ulun banyak kenal masyarakat tapi daerah jorong. Oh, karena berhubungan dengan wilayahnya. Jadi ring 1, ring 2, ring 3 itu daerah desa Jorong, desa semacamnya kecamatan Jorong. Kalau kabupaten justru di dapil ulun ketika 2004 calon ulun jarang situ. Oh, habis dari JBG Pak Abdi masuk politik lagi. Jadi ketika di JBG masih begawi, karena disasatakan ke humas, ke bagian apa segala macamnya oleh manajemen, empati terus. Karena ada pokoknya karena justru manajemen disuruh ulun karena perlu masuk kantor apa segala penting perusahaan aman apa segala macamnya disediakan fasilitas mobil apa segala macamnya ada absen. Nah kondisi stabil kondisi istilahnya dalam perusahaan waktu itu karena banyak PMA banyak masuk orang asingnya hanya pegawainya hanya 11 orang aja hanya sedikit aja. Jadi ulun termasuk orang Indonesia tapi orang Kalsel mungkin yang masuk di situ untuk tanah laut lah. Nah saat itu ya 2004 mau pemilihan itu 2003 empat pertanyaan bulik tuh balik ke politik. Balik tapi ke damping. Masih sambil begawi. Begawi ya oleh manajemen mengingatkan ulun di Kiau Mr. Kuana Abdi kamu mau pilih politik apa perusahaan kerja? Saya memilih politik. Kalau itu kamu berhenti ya saya nggak berhenti kamu berhenti berhentikan saja. Itu terus kompetisi 2004 duduk. Dari Partai Bintang Reformasi. Jadi P3 Reformasi. Ya. Ganti nama Asnawi Thomas. Oh iya, tokoh P3 di Kota Banjarmasin ya. Nah, mungkin dekat Kakanda ingat kan? Kakanda situ jadi empat ke situ Sidin empat di ini cuman kada masuk pengurusan. Karena masih ada aturan perusahaan. Kada boleh. Memang agak nekat-nekat dikit lah, tapi ya ini jiwanya nih kembali waktu hanya tuntung kuliah masyarakat mengeluh apa semacam kalau lu begawe di perusahaan mungkin saat ini kawan-kawan sudah main head manajer apa semua menikmati diri lu serangan dan keluarga tapi setiap Sabtu Minggu bulik kumpul keluarga ya besok Senin begawe lagi balik ke kampung ketika ini aku garing ada kau rumah sakit aku nih jalan rusak apa segala macamnya bingung tidak pilihannya memang mau pas nang nyaman sudah ada kah? Karena alhamdulillah jabatan sudah ada di sana. Dan yang kedua juga prospeknya ini PMA juga kan, bukan perusahaan yang kecil. Nah sampai sekarang masih ini grup bantu kan. Nah jadi waktu itu ya karena ada nurani masih itu, ulun sambil ngurusi perusahaan sambil umpat bapak tapi kan masuk pengurusan tempat pengumpulan. Tapi hebat Pak, tidak pengurus tapi terpilih. Ya kita kayak kepercayaan kawan-kawan supaya di antara lubang halus kita masuk juga gitu kan. Ini kan orang politik itu lubang kayak jarum ya kita masuki juga lah bagaimana mantap. Dan keturunan keluarga tidak ada satupun politik jangan politik pembakal pun tidak ada. Berarti Pak Abdi itu memecah rekor baru di keluarga berarti. Alhamdulillah. Pernah ada politik, tidak pernah di birokrasi. Keluarga dulu banyak yang ada sekolah, kalau dulu banyak lurus segala macamnya, tapi kompak semuanya. Ya maaf dan yang lulusan ya nusa kambangan juga ada, apa semua ada. Itu ulun tertantang di situ. Justru itu memotivasi dan dari keluarga begitu, ulun harus bangkitkan keluarga, menanamkan nama kampung, nama apa. Karena capnya ketika Ranggang zaman dulu itu, ada salun tuh, wah ini pasti nang megawe di sini waktu ada kehilangan ini bon perampai. Jadi ini harus inilah itu. Branding itu. Branding. Padahal bertentangan memang dengan keluarga. Keluarga melarang ulun. Rezeki yang sudah ada masa dilapas ini bahkan kakak ulun berdua lakian kedustahin kalau gitu baik ya, yang kalau di perusahaan juga di Adaro kakak ulun nggak pasti ada semacamnya ya ulun iyakan juga ya di perusahaan tetap jalan pas bercalon 4 nah bercalon 4 dengan modal 40 juta duit kada ada ingat belum waktu itu masih jadi menyablon itu ke Banjar, mau nyablon ke Banjar kan baju-baju kesan 10, 20, 100 teguring ada di pinggir jalan bagian masyarakat sudah itu pegawai pulang ke perusahaan. Jadi turun ya mungkin nasib kuliah perjuangannya keras karena dari kuliah ongkos serongan orang tua kadang pernah belang di mana abah cuma persenan koptu yang pensiun balik ke rumah boleh rumah pun dulu di SD di Anjir
balik ke rumah ke Plehari, kenapa pulang rumah? Kulipan karena pensiunan tahun tentara bahari kan, kopral pulang. Nah itu yang istilahnya dalam kondisi serba ya itu tuh, ulun di Jalan Pangeran Lawas, di Queen, juga tong ngaji bisa, tong melajari bersih langgar itu Jalan Pangeran tuh RT 8, 9, 10 itu banyak tahun itu, karena para hukum belajar situ, bersih langgar, bersih masjid, bersih langgar situ, itu kena yang nyepakan buka puasa apa-apa, melajari TK, melajari Al-Quran, ya karena diberi orang gula, alhamdulillah. Di RT berapa tuh yang Molah Wadai Karing itu? Lima Pangeran. Itu bulan Juni apa tuh tahun pagi kira kuliah, karena makanan 4 membakar, karena nangangit kita makan nih. Kita makan nih, itu kuliah itu. Jadi perjuangan itu ketika balik ke kampung ya harus survive juga. Dan waktu kondisi memang pertentangan ketika politik dengan perusahaan ini sudah nyaman ya ulun nih, karena fasilitas apa, karena ke rumah apa nih, karena perusahaan kan itu barok gitu. Ya di sisi lain ulun bulik masyarakat lihat kondisi masyarakat baik langsung mengadukan atau apa rasa tertantang juga. Nah itu. Pak Bli, berarti pengalaman masa kecil terus keluarga itu jadi energi tersendiri guys Pak? Kesusahan bikin waktu ketika bagaimana kita dididik dalam masa-masa yang serba keterbatasan dan segala macamnya, alhamdulillah itu. Dan kuliah pun jujur ulun kuliah itu 4 kawan, 4 guring sampai bulik kuliah bang, kada bisa lamari, kada bisa apa, cuman membawa tas baju sama hasil skripsi dan ijazah. Alhamdulillah bulik. Jadi kalau orang-orang bangkrut kan kada dirangkut karena tilang 4 kawan, yang Rahim 3. Kawan-kawan yang kuliah di zaman ini yang nyaman ini didengarkan nih Wakil Bupati kayak apa orang kuliah zaman dulu ya. Bang Sarani, ya Sarani sekarang nih. Ya. Hukum apa itu dilanggar 3 tapi kumpul di situ. Pak Abdi pernah terbayangkan nggak sih bisa sampai jadi Wakil Bupati dengan pengalaman yang panjang itu? Penting ketika ada tantangan lo hadapi. Karena pernah memikirkan mau jadi apa, penting ini ada dan ini hati nurani ketika ini harus diatasi ulun jalani. Berarti waktu maju dengan Pak Kamta nothing tulus Pak? Dan ulun kan maju di Allah Rasulullah. Silakan tanya Pak Kamta, tanya tokoh-tokoh tanah laut sampai bahasanya disandra apapun ulun kan maju. Karena 2008 pernah maju. 2008 maju, jadi pernah 2008 maju itu waktu itu 4 calon masuk calon termuda juga umur 32 ulun. Pilkada ya Pak? 2008 lah, 10 tahun lalu lah. Pilkada maju. Itu berarti bupatinya Pak Adriansah, dengan Pak Atmari, Haji Ian dengan Pak Dance. Oh itu pertarungan paling berat di Tanah Laut. Ya betul. Dan saat itu ulun mengambil langkah ketika itu ikut bercalon, walaupun secara hitungan politik kalah. Iya. Tapi ya merasa kan babak belur. Tapi Pak Abdi termasuk nekat betul karena ini bertarung gajah-gajah semua itu. Enggak. Karena waktu itu ulun wakil ketua dewannya Pak Dance, bupatinya Pak Adriansa, Hajian anggota dewan, habis itu almarhum Husin Kasa, Pak Isan. Jadi maju dengan Pak Ali Rais. Kok nekat Pak ketemu orang-orang besar-besar itu? Kita ingin belajar. Bukan Pak Dance zaman itu sudah. Udah. Beliau menjadi Kapolres, bupati, ketua dewan. Kamawil Hansip. Karena tahu lah. Ya orang besar itu. Anaknya wakil gubernur. Si Pak Isan. Incumbent lagi. Dari pengalaman maju pertama kali itu apa yang Pak Abdi ambil? Aku melihat sekarang bagaimana kita harus merangkai, bagaimana kita masuk ke masyarakat dengan segala keterbatasan dana. Karena bagi ulun di politik dana memang dibutuhkan, tetapi ketika kita harus tampil di masyarakat langsung, seapa adanya, di segala macamnya, masyarakat bisa menilai. Bukan segalanya. Bukan segalanya. Insya Allah. Katalisnya apa bahasa kimia nih? Ya. Nah ini nih. Ada duitnya. Ada katalisatornya kalau bahasa kimia. Jadi ada hubungan politik dan kimia nih, katalisator. Dan memang ada rumus kimia juga. Ya. Jadi sampai di politik itu kan. Jadi jangan percaya dengan hasil sebelum ada hasil. Apa tadi Pak? Jangan percaya. Jangan hasil itu kita jangan percaya dulu sebelum ada reaksi kimia yang terjadi memang apa nih? Warnanya ya bangka kuning kah? Ya reaksinya. Hanya harus bergerak terus kita. Jangan merasa kita menang. Kalau kita bercalon, insya Allah semua orang yang menyatakan mendukung pasti tidak ada yang pernah satu pun mengatakan kita kalah. Iya. Ya bang? Iya betul, sepakat tuh. Ini menarik. Tapi kita orang politik kita terima semua, mereka harus motivasi, dukungan apa-apa. Tapi kita harus turun sekarang. Oke. Pak, setelah kalah
Itu kan peta politik Tanah Laut, saya kira kawan-kawan di luar yang mengamati politik Tanah Laut paham bagaimana kabupaten ini agak dinasti politik tanda kutip ya di masa lalu, dan saya kira semua orang tahu lah apa yang terjadi di waktu itu. Terus berikutnya maju lagi Pak. Itu 2018 tadi 2018 tidak pernah maju, ternyata berpikir maju dan disuruh maju pun kadang-kadang. Dan boleh disaksikan banyak sih tokoh-tokoh yang masyarakat sekarang termasuk ajudan bupati segala macam, dulu tidak ada mengurus izin persyaratan pusat tuh. Karena memang kadang-kadang maju, bini menangis, bah ini kalah belum bisa juara apa ulang ini gitu kan. Dan kadang maju segala macamnya. Nah, ketika dorongan luar biasa dan harus maju, itu ya sempat tuh menghilang dari rumah 3 hari di karena orang datang biar pencalon, dan ini sudah anak pendaftaran, udah kadang lagi di tengah-tengah ya semua dokumen ada. Kalau kita doakan lawan guru Presiden Habib di Probolinggo, doakan ulun supaya kada jadi pencalon. Ulun kan tetap berjalan ulun karena minta doa pencalon deh, pernah doa terjadi kali itu ulun kada jadi sarik ya Pak. Ada semua ulun simpan itu. Promosi itu tanggal 27 November. Jadi in time ketemu Pak Kamtis sekitar seminggu-mingguan lah. Apa yang alasan Pak Abdi mau apa bahasanya ya? Merasa unsur kimiawinya sama dengan Pak Kamta bisa maju bersama. Kan chemistry kan penting. Sebetulnya chemistry ini kayak kita sunnah rasul juga lah. Kalau kita kada berpacaran waktu belum nikah, pas nikahnya berpacaran itu mesranya di situ. Justru ulun selama 3 periode di Dewan kenal sama Pak Kamta, tapi belum pernah akrab dalam hal hubungan. Beliau belum pernah di Dewan, sekretaris Dewan kada pernah, atau apa. Bapak udah pernah beliau waktu masih jadi pimpinan Dewan apa. Tapi secara komunikasi ya istilahnya sangat ada. Dan beliau sudah beberapa, mungkin Pak Kamta udah ada juga yang mendekati beliau kada beliau ada beberapa partai. Dan ulun posisi dengan Pak Adriansa, anggap orang tua dan guru ulun, karena banyak belajar gaya politik beliau, dengan Pak Bambang adik ulun. Walaupun secara kebijakan ulun selama di dalam banyak berbeda, tetapi tidak pernah secara pribadi karena ulun anggap beliau adalah saudara dan keluarga. Pak, yang membedakan Pak Abdi dan Pak Kamta dengan kepemimpinan sebelumnya mengurusi Pelai ini, Tanah Laut ini apa Pak? Yang beda lah dengan sebelum-sebelumnya. Apa yang berbeda? Mungkin masyarakat yang pasti menilai Bang. Programnya apa sih yang maksudnya membedakan? Kalau program personalnya apapun keberhasilan zaman sekarang tidak akan lepas dari zaman dulu juga. Jadi jangan sampai kita mengatakan wah kita ini sukses nih jadi bupati, wakil bupati, jadi gubernur, lalu menafikan yang ada, nggak ada. Sebelumnya nggak ada, itu nggak ada istilahnya. Karena ada aspal yang dibangun kalau ada pengarasan berdulu kan Bang. Karena dan jangan lupa, jadi kita berbeda, memang ada program-program yang mana kita tonjolkan, 7 program unggulan, itu yang mungkin sampai bisa ketahui ketika kita di kampanye kita realisasikan semua. Bagaimana kita sekarang memaksimalkan aparatur sekarang ini dalam artian ya bekerja dari hati nurani sebetulnya, bukan hitungan jam. Kalau bekerja biasanya begitu, karena kita hitungan jam ya kita hitung jam boleh kita kan. Jam 5 matikan HP Pak. Mati HP selesai. Kan kita pegawai kita misalnya pagi kita apel bagus itu. Tapi kalau habis apel kita belikan duduk di kantor main catur kurang bagus kan. Tapi kalau misalnya kita pegawai apa malam ada, dan mungkin orang-orang Pemda saat ini senada semua. Jadi bupati ini kada tahu siang malam juga, kadang-kadang menjual kekawanan itu jam 10, jam 11 diskusi atau apa-apa. Dan harus ada target, karena pernah 5 tahun di perusahaan kan gaya swasta memang harus ada manfaatnya, harus kita terapkan. Birokrasi bagus lah semuanya, teman harus pola kerja dan mindsetnya, dan ya pakai hati nurani lah, berbuat kebaikan aja. Jangan sampai wah ini aku dapat gaji, karena bagi dapat gaji itu kan salah mindsetnya tuh. Kita kayak apa istilahnya, kesolehan sosial kita tuh mulai dari kerja kita, bukan kesalahan individu. Kesalahan sosial siap. Pak saya kira publik sempat menonton tuh waktu pian kunjungan ke salah satu sekolah, terus ternyata menemukan masih ada yang tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah itu bagi ulun pribadi sebenarnya itu hal baru di Kalsel. Karena tidak semua wakil bupati atau yang lain mengurusi hal seperti itu. Bisa cerita Pak, peristiwanya seperti apa itu waktu itu?
Jadi pertama sebetulnya kegiatan ulun beelangan tuh mungkin sidak ada paspang, sidak besarik ada juga. Dari tahun pertama kedua ulun silaturahmi kemanapun. Nah, baik itu terliput maupun tidak terliput, tetapi target ulun bagaimana ulun harus mengetahui kondisi masing-masing sekarang ini gawian yang ada di bawah itu. Jangan hanya jangan hanya sekedar istilahnya posisi terima laporan. Kita harus merasakan apa di bawah itu. Jadi semua dinas mungkin sudah ulun elangi, baik lawan dapur. Bukan yang pertama berarti. Dari tahun pertama. Dari pertama. Mungkin kawan-kawan sebagian di media atau apa ada meliput, tapi ulun memang kada silakan mungkin tanya wartawan kada bebawaan juga semacam hendak empatnya apa, karena bagi ulun menyelesaikan sesuatu itu harus kita tahu. Dan bukan hanya tahu pimpinannya. Karena di situ ada sekretaris, ada kabit, ada kasih. Ini yang kira-kira yang harus kita para kibanan motivasi yang mana sih? Itu memang harus tahu. Jadi ketika bicara dinas ini, biasanya dinas ini itu ada yang rajin badan tapi memikirkan bini jauh. Nah kan agak bisa sedikit gitu kan. Jadi lu berkunjung semua dan SD ini bukan kali pertama sebenarnya. Tapi yang Pak Abdi temui pertama kali kasusnya seperti itu baru pertama. Jadi waktu itu ada WA, terus habis itu ada di chat ulun di messenger kata bisa juga sebelumnya ada kawanan nih di kantor meja. Messenger apa itu ada catat. Iya garang nih. Nah, waktu teman tas kawanan dan staf ulun sebenarnya walaupun kada setiap hari lihat medsos, yang staf ulun di sini unsur dia bacai kalau ada yang penting aspirasi apalagi masyarakat miskin atau apa di screen laporan kode ulun pagi lagi ulun baca mana ini ini kabar bujuran ini ada segala macamnya. Nah kebetulan itu sudah beberapa hari setengah bulan yang lalu lah sebelum ke sana tuh. Pas ada jadi kami ada sama Pak Bupati itu menginap di desa namanya Manunggal Tuntung Pandang. Jadi ketika kita terpilih kita harus lagi ke desa langsung di situ kada ada lagi jarak Bupati sama. Menginap di desa. Dan sampai jam berapa kita ngobrol, diskusi apa berokokan lah, bisa berokok, makan jagung, apa macam-macam. Jadi ada jarak. Nah itu memang sudah janji kampanye kemarin dan alhamdulillah ini sudah terlaksana. Kemarin cepat stop tuh karena COVID dilarang. Kita ngerti menteri kita. Jangan tangan menteri kita harus. Jadi 135 desa. Jadi semua itu. Jadi dalam kayak besok Jumat pagi udah berangkat di sana. Jumat siang tuh sudah berangkat besok Jumat nih. Karena menekan di Covid. Nah, kembali lagi yang ke tadi itu. Sebelum baca itu pas kebetulan waktu itu Manunggal nginep di Tuntung Pandang menginap di desa Sungai Bakau di sebelahnya Raden. Nah, jadi ketika pas sudah acara formal resmi di sana kegiatan yang sudah diatur di sana Tuntung di desa tetangga. Ulun keluar dari desa Sungai Bakau mau warung lah. Duduk warung mendengar kabar dengan penuh semangat ibu-ibu apa mengisahkan tentang sekolahan tuh. Berarti bujur nih segala macamnya. Nah, jadi kan ingat pakai sepatu kan kata apa langsung singgah langsung ke sekolahan dengan baju balap apa ada segala macam itu segala macamnya. Jadi singgah tetap ya itu terjadi itu. Nah, ternyata shock juga melihat. Shock Pak. Jadi memang kondisi terjadi ulun tidak menyalahkan selain kami juga sebagai pemimpin kita harus dibenarkan. Wah kenapa jadi hanya tahu nih? Jangan-jangan fenomena gunung es nih. Di bawahnya lebih banyak. Dan ini melihat itu satu konsep yang ulun shock itu pertama itu jalan provinsi loh. Karena tebus ke Takisung, Rabuniau, bukan daerah terpencil. Dan kedua ini kelihatan bangunan apa bagus. Lah ada yang sekolahan yang kada ada halaman kayak di kursi macam makmur itu artinya ada upacara. Lah kok bisa kayak ini? Nah itu. Nah berarti untuk pemimpin ditegur nih. Ujur masyarakat, alhamdulillah masyarakat memberikan informasi segala macamnya. Nah ini berarti ada harus kita koreksi. Walaupun tegas ke bawah, itu sebagai pemimpin bertanggung jawab itu. Harus kita selesaikan. Nah jadi kadang menyalahkan aja di bawah memang ya di bawah harus dibenahi dan dinas sudah menginstruksikan semua. Tapi lu sebagai pemimpin merasa wah, insyaallah ini setelah belajar ini kalau dihisap kena juga kita nih. Sebagai pemimpin malah. Pemimpin. Apa akuntannya Tuhan lebih banyak ke pemimpin. Itu hisapnya lebih. Karena pemimpin ini 500 tahun dulu masuk surga, 500 tahun masuk neraka duluan. Itu pilihannya. Anak masuk surga berdua kan, anak masuk neraka berdua kan, itu kan pilihan itu. Ujur hadis tuh, ujur ulama tuh. Jadi memang intil dikit lah. Kalau pun masuk surga pasti itu. Kalau ulun kan ya disapnya kedudi. Kepanasan dulu. Pas setelah kejadian itu, langkah sistemik apa yang Pak? Ulun langsung memerintahkan dinas karena waktu itu ulun agak shock.
ulun harus kontrol, bukan hanya emosi tapi harus ada kestabilan emosi ulun yang harus diselesaikan. Nah, karena ada dinas usahakan yuk investigasi itu laksanakan, jangan sampai ulun turun kedua. Hari kedua langsung turun dinas memang. Ketika ulun telepon itu memang turun. Tapi ya ulun lihat ya mereka sekarang kita harus secara sistematis dan masif menyelesaikannya, bukan hanya komunikasi, perjanjian atau apa. Bagi ulun perjanjian itu semua aja sekarang nikah aja bisa perjanjian, bisa kada jadi kita apa segala macamnya, apalagi segala macam. Jadi harus ada benar-benar sistem yang dibuat dan langkah berikutnya. Jadi setelah habis itu selesai dan mereka sudah ada langkah-langkah, bagi ulun puas. Oh ini hanya satu SD. Bagaimana SD lain? Makanya langkah berikutnya karena memberikan waktu menyelesaikan, padahal sudah ada laporan secara WA, tapi akhirnya minta kumpul lagi semua guru, semua kepala sekolah, semua pengawas, semua ini rapat dulu di sana. Nah, secara hari itu jauh dan dia merapat juga dengan camat, dengan desa di sini dulu, tokoh masyarakat, undang-undang. Karena siapa tahu mungkin kita kan bisa mau menyalahkan juga, karena nama pendidikan ada peran orang tua, ada peran masyarakat juga, bukan hanya guru-guru, mendengar juga. Dan urus instruksikan semua padahal camat semua ikam tugas bukan hanya di kecamatan, urusan pendidikan, urusan kesehatan sebetulnya merupakan kepanjangan tangan atributif daripada bupati ke bupati di daerah. Urusin pendidikan segala macamnya itu undang-undang seberataan. Nah, baru temukan. Nah, temukan ya kita urusin sebenarnya ketemu tuh walaupun orang itu salahnya buangannya kayak apa, salah segala macamnya, dengan menyalahkan Pak kami koreksi, kami di sini dan kami ke depan kayak itu selesai Pak. Tapi kalau aninya bagusnya udah kita bakal aja dah mendingan. Asal Bapak senang udah kami kita begitu tuh Pak. Jadi itu yang mungkin mohon maaf kalau ada kemarin ada timbul ekspos itu udah kada penyadikan sebelumnya. Udah kada penyadikan, tapi Bahano Komnas Sakit karena kode tahan juga Bahano. Artinya posisinya itu intinya setiap ada karena kebijakan shock waktu itu. Shock belum. Tapi sebenarnya dari beberapa kegiatan pun ketika A, B sudah ini masa mentol juga ya akhirnya sedikit volumenya dinekakan. Ada reward punishment. Punishment segala macamnya itu posisi. Ya mungkin ada juga mungkin pejabat-pejabat yang sekelas pemegang wilayah yang sudah apa ya hormatnya sebelum itu kan kayak KKP melaju dulu hari lah. Waktu aspek itu kan jadi itu. Pak, ada kekhawatiran nggak sih soal wawasan kebangsaan setelah peristiwa itu? Soal apa? Sampai sekarang khawatir Pak. Sampai khawatir. Jadi apapun makanya mau orde lama, orde baru, orde republik semuanya ada positifnya Pak. Jadi jangan kita anggap semuanya sejarah masa lalu itu kita yang terbaik, jangan satu ini. Semua pasti ada situ. Itu konsep ulun dan ulun mengkhawatirkan kalau ini terus tidak secara masif kita selesaikan khususnya di tanah laut apalagi di Indonesia. Wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisnya tuh hal-hal yang fundamental dalam hal bagaimana kita bernegara itu nggak ada. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik, terjadi rasa memiliki tidak ada. Sepakat. Karena bagaimanapun ulun pian dulu waktu kita disuruh P4 itu, walaupun katanya paham benar, tapi karena kita disuruh sampai panas berduduk segala macamnya itu, akhirnya terdalami juga tertanam sampai hari ini. Undang-undang dasar itu masih hafal. Pembukaan masih hafal. Pembukaan semacamnya itu. Butir-butir Pancasila Pak. Masih hafal, kita itu 37 butir. Nah itu artinya walaupun ini semalam tapi kan ada suasana yang dikondisikan seperti itu, dia meresap. Nah sekarang kalau Indonesia kada hafal, Pancasila kada hafal, apalagi kita pada negeri yang kira-kira menyimpan pada negeri kita menangis kan, menangis kita mungkin kesudih padahal sekarang tahu pahlawan juga, ada tamu juga. Udah ingat waktu masih sekolah itu karena abah juga kita dididik dulu memang kasih tentara segala macamnya, ketika ada pahlawan meninggal TV hitam putih mendengar lagu gugur bunga itu nangis kita. Oh iya. Ya Pak. Padahal ini kita di Jakarta meninggal nih. Kada datang kita, kada patuh ulang. Tapi kan ada pahlawan meninggal ya. Dan kita kada tahu pencipta lagunya siapa. Kada tahu kita. Nangis kita. Rasa sedih gitu kan ngambil sekolah itu. Nah, artinya harus dihidupkan lagi Pak. Ulun kalau melihat ini kekhawatiran Indonesia kita di tanah laut kalau dibiarkan generasi yang berikutnya lahir tahun 2000 berikutnya tidak dikembalikan lagi, direfresh lagi itu seperti itu, semangat kebangsaan akan ada. Terus habis itu apalagi multi etnis sekarang segala macam NKRI teriak tapi sudah demo aja, tapi ketika berbicara apa sih ada itu. Jadi ulun itu yang khawatir dan alhamdulillah secara masif
Tanah Laut yang minta tadi dapat semacamnya mungkin Agustus karena pun nah Bahari kan ketika kita nyanyi Indonesia Raya itu tuh. segala macamnya 17-an Iya. kita dilombakan Iya. SD apa segala macamnya. Iya. Nah itu ternyata lomba walaupun hadiahnya buku pulpen Iya. kita bangga itu meresap kebangsaannya kuat. Nah itu makanya ini kalau kebobohan kayak Kanda, Ulun segala macam suruh perang ujungnya pesta bisa dihampak orang sini kita hampa juga kan. Iya. Iya. Pak, ulun kira ini hal baru ya di Kalsel karena mungkin orang kada terpikir dengan isu nasionalisme dan segala macam, tapi ulun kira ini hal baru yang harus dihidupkan. Pak, ini pertanyaan terakhir. Ulun termasuk yang khawatir lah bangsa ini ke depan seperti apa ya, karena itu kekhawatiran yang luar biasa. Nah, apa obsesi Pak Wabub ke depan bersama Pak Kamta terutama? Apa yang ingin obsesinya apa? Atau pertanyaan politik agak asik. mau jadi apa? Apakah periode kedua atau seperti apa? Ini kawan-kawan politisi pasti menunggu nih. Kalau bercalon pulang berdua Pak Kamta agak berat Pak menghadapi pinanya. Pinanya aja Pak. Ini karena Bang Budi ini orang fisik. Jadi pertanyaannya mau politik padahal kita berbicara masalah-masalah jangan. Iya. Sebenarnya mengalir saja Pak. Jadi Mengalir kita saja. belajar semua. Dari kita lagi halus karena dipikirkan hendak jadi orang Banjar. Ya. Kita hendak minta jadi orang ini. Ya, Kita ya. apa-apa. Ada bisa pesan itu. Ada pesan-pesan. Ada pesan. Artinya semuanya insya Allah kita berbuat terbaik saja. Ya. Allah yang nilai, masyarakat yang nilai Pak. Ya. Insya Allah dan jangan khawatir dengan hasil. Allah akan memberikan yang terbaik Pak. Jadi, karena posisinya kalau tapi istilahnya orang politik memang ada target, ada apa segala macamnya. Tetapi yang kita pikirkan tuh bagaimana saat ini kita berbuat terbaik Pak. Ada suatu kebaikan yang kita buat yang kira-kira jadi kada jadi kita masih akan bisa jadi asbab terangnya dikubur kena itu. Tapi kalau kita berpikir kena jadi kedua, umur belum tentu sampai. Dengan segala cara, dengan segala pencitraan apa segala macamnya mati juga. Tapi kalau kita berbicara, kita ini berbuat yang terbaik, kalau urusan yang kita target dan karir kita di politik atau apa, insya Allah akan Allah berikan jalan yang termudah, yang terbaik. Karena pemimpin pilihan Allah, ya kalau jadi ya istilahnya kulillahumma malikil mulki itu timbulkan mantasa, nah itu bahari waktu berhikmah belajar itu. Arti Allah tentukan siapa yang jadi pemimpin segala macamnya. Tapi yang kita berbuat saat ini jadi pemimpin adalah apa? Sekarang kita berbuat terbaik, ini jadi sanggup kita karena di kehidupan yang lebih panjang. Oke. Pak Wabub ulun terus terang apa? Terinspirasi karena ulun kira perjalanan hidup Pak Wabub banyak yang mengalami hal yang sama, tapi mungkin tidak banyak yang bisa mencari jalan keluar seperti yang lakukan. Pak terakhir himbau ke kawan-kawan penonton ini Budi Podcast nih, yang belajar dari pengalaman hidup Pian. Karena orang sering merasa bahwa kita harus punya sesuatu dulu baru jadi seseorang, somebody gitu. Nah, Pak Wabub kan mengajarkan bahwa orang bisa di masa lalu dengan kehidupan yang sangat keras, tapi kan di masa yang akan datang itu pasti berbeda. Mungkin pesan ke anak-anak muda sekarang, Pak. Termasuk nasionalisme. Pertama nasionalis, ini ulun mengharapkan semua kita generasi muda, generasi yang tua segala macam, yuk kita bekerja sama lagi ini secara masif bekerja. Bagaimana wawasan kebangsaan, nilai nasionalisme kita harus ditumbuhkan. Saat ini persaingan bukan hanya di antara kita di negara kita, di luar pun kita ada persaingan, ada luar ancaman begitu besar. Tanpa penguatan satu persatuan dengan nilai kebangsaan kita yang kuat, ya kita akan mudah rapuh. Dan gesekan ya dengan Indonesia begitu banyak suku, begitu agamanya, terus habis itu sekarang apalagi kebebasan juga kita luar biasa. Jadi harus semangat wawasan kebangsaan Indonesia harus ditumbuhkan. Dan ulun mengharapkan yang generasi kita, generasi berikutnya ini, yuk jangan dianggap remeh ini, jangan dianggap sepele. Suatu saat ketika kita tidak punya fondasi wawasan kebangsaan kuat, ketika ada perpecahan akan jadi besar. Tapi ketika kita punya wawasan kebangsaan kuat, kita toleransi kuat, ini apa semuanya, dan kita Bhinneka Tunggal Ika, kuat benar-benar. Ya mungkin orang pendidikan tuturi ini pun tapi paham sekarang ini orang-orang yang anak-anak sekarang kita bahari kan guru apa-apa, walaupun katanya pintar ya kita kata wanigil guru kan. Nah, ada adabnya, adab yang penting semacamnya itu. Nah, secara kehidupan ya berbuat baiklah terus itu. Jadi jadilah kita mungkin khairun nas itu, sebaik-baiknya manusia, untuk kita selalu berbuat terbaik untuk manusia juga. Karena kebaikan kita itu suatu saat ya ibarat kita menyimpan
duit ke bank tuh ada jadi depositnya ketika kita pas perlu kena keluar aja kena kebaikan. Jadi jangan khawatir, jangan hanya wah aku mau nunggu jabatan nunggu apa semuanya. Insya Allah lu yakin dan pada posisi mungkin agama kita dan lingkungan kita berada di Banjarmasin, kita orang suku Banjar dan suku Sumatera ini, lingkungan kita Kalsel ini dengan kita itu tuh tidak akan pernah satu hilang pun sejarah pun kebaikan kita. Dan insya Allah dengan kebaikan itu juga akan menghasilkan kebaikan untuk kita, untuk orang lain itu kebaikan kita juga kembali. Ya. Silakan. Pak Wabub ulun terima kasih banyak. Siap. Ya, saya kira agama mengajarkan untuk selalu bermanfaat bagi orang lain. Iya. Dan ulun yakin kalian sudah melakukan itu. Semoga sukses Allah terus, sukses sehat Muhammad. terus, Amin. dan terus berbuat baik untuk orang-orang di Pelaihari, di Tanah Laut, dan dimanapun. Amin. Terima kasih kawan-kawan di Budi Podcast yang sudah menyaksikan konten kita hari ini. Semoga ini bermanfaat. Sehat terus kawan-kawan di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.